Perkenalkan, saya Bu Indarti. Cukup dipanggil Bu In. Saya akan mengajar di sini nanti matematika wajib dan minat. Tetapi untuk kali ini Bu In akan mengajar matematika peminatan. Matematika minat hanya ada di 10 MIPA. Sehingga kalian harus betul-betul mengingat dan memperhatikan. Karena biasanya kalau peminatan itu agak sulit, tetapi ini lagi tidak ada yang sulit ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen itu mengingat materi SMP sebelumnya. Oke, siap? Ayo kita akan belajar materi matematika peminatan. Bab 1 berisi fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial. Yuk kita akan bersama-sama melihat apa toh tujuan pembelajaran dari bab 1 ini. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Jadi setelah mempelajari bab fungsi eksponen ini, diharapkan kalian semua bisa mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan keterkaitannya. Nah, tujuan yang kedua apa? Siswa diharapkan bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, anak-anak, itu tujuan dari pembelajaran kita pada bab fungsi ini ya. Jadi tujuan yang harus dicapai apa? Itu nanti yang harus kalian capai. Yuk kita masuk ke materi berikutnya. KD 1.1 tentang fungsi eksponensial. Kita akan mulai pembahasan dengan sebuah contoh sederhana. Misal, sebuah toko CD menjual 2 buah CD band A pada hari pertama. Nah, pada hari kedua, dia terjual 4 buah CD band yang sama pula. Demikian pula pada hari ketiga terjual 8 CD yang sama dan seterusnya sampai terlihat pada tabel di samping. Pertanyaannya, berapa total banyaknya CD yang terjual hingga hari ke-20? Nah, dari sini tabel yang ada di sini akan menunjukkan banyaknya yang terjual. Kita lihat dari angka 1 hari pertama itu menjadi 2 menjadi 4, 3 menjadi 8. 2 itu kita bawa ke 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3. Hari keempat ya 2 pangkat 4 yaitu 16. Hari kelima 2 pangkat 5 32. Pertanyaannya hari ke-20, tidak perlu saya hitung sampai sebanyak 20. Jadi cukup saya ketemukan tadi formulanya Y sama dengan 2 pangkat X. X-nya saya ganti angka 20. Sehingga akan terjual 2 pangkat 20 buah CD. Nah, jika dihitung dengan menggunakan kalkulator, akan diperoleh angka sekitar 1 juta CD yang terjual. Perhitungannya ini kita pakai pendekatan hingga hari ke-20. Nah, kita akan lihat coba yang ada di sini. Nah, di memo di sini, misal di situ ada 2 pangkat 20. Karena 2 pangkat 10 sendiri itu bernilai 1024, berarti kisarannya sampai ribuan, 1000. Nah, 1000 itu, jadi ini tanda ekuivalen, itu tanda mendekati. Jadi 2 pangkat 10 kan 1024, dia akan mendekati angka ribuan atau 1000. 1000 itu 10 pangkat 3.
Nah, ini berarti 2 pangkat 20 ya kita bawa ke 2 pangkat berapa ini nanti. Nah, ini hanya untuk pendekatan. Di situ jelas ya, nanti bisa anak-anak simak lagi. Jelas dari contoh di sini? Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Yuk, masuk ke pengertian fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih besar 0 dan a tidak sama dengan 1 dan dapat ditulis sebagai ada 2 dalam bentuk pemetaan. Ini cara membacanya sambil mengingat materi SMP ya. F memetakan X ke dalam A pangkat X dengan A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1. Bentuk pemetaan atau fungsi ini bisa dibaca dalam bentuk formula atau rumusnya atau persamaannya. Fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1. Nah, untuk memahami ini kita lihat contoh yang ada. Diberikan Fx itu 8 pangkat X. Carilah nilai F A per 3. Soal yang pertama. Nah, Fx-nya tadi 8 pangkat X. 8 pangkat X itu bisa kita sederhanakan. 8 itu berapa toh? 2 pangkat 3. Nah, kalau 8 pangkat X ya menjadi 8 itu saya ubah 2 pangkat 3. Baru saya pangkatkan X. Nah, pangkat dipangkatkan, ingat materi SMP dulu, kalau pangkat saya pangkatkan, itu pangkatnya saya kali. Menjadi 2 pangkat X kali 3. Karena 3 kali X itu sama dengan X kali 3. Nah, ini nanti kita pakai dasar untuk mencari F A per 3. X-nya saya ganti A per 3. Kalau Fx-nya itu 2 pangkat X saya pangkatkan 3, sehingga F A per 3 ya X-nya saya ganti A per 3. 2 pangkat A per 3 saya pangkatkan 3. Di sini pangkat A per 3 saya kali 3. Kita sederhanakan menjadi 2 pangkat A. Sehingga 8 pangkat X ini tadi kita ubah dulu. Sehingga kita bisa membawa FA per 3 itu sama dengan 2 pangkat A. Kita bawa ke dalam A. Soal yang B, F 1 per akar 3. Nah, X-nya saya ganti 1 per akar 3. Tadi dia 8 pangkat X itu sama saja 2 pangkat X dipangkatkan 3. Sehingga 2 pangkat X-nya saya ganti 1 per akar 3, saya pangkatkan 3. Sama saja 2 pangkat 3 per akar 3. Nah, kenapa ini bisa menjadi 2 pangkat akar 3? Ingat lagi materi SMP, merasionalkan penyebut. 3 per akar 3 saya kalikan akar 3 per akar 3 menjadi 3 akar 3 per 3. 3 per 3 kita sederhanakan sehingga tinggal akar 3 saja. Sehingga ini hasilnya menjadi 2 pangkat akar 3. Paham? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah mencari persamaannya atau kita sudah tahu pengertian dari fungsi eksponen, sekarang kita masuk berikutnya yaitu melukis grafik fungsi eksponensial dengan persamaan Y sama dengan A pangkat X. Namanya saja kita melukis, kita harus tahu nanti sumbu koordinatnya. Sedangkan definisinya, fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A, misalkan A itu menyatakan konstanta positif yang lebih dari 1,
Fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A ditentukan oleh formula Y sama dengan A pangkat X. Y sama dengan A pangkat X itu sama saja dengan tadi, Fx sama dengan A pangkat X. Karena Fx sendiri itu sama saja dengan Y. Kenapa kita bawa Y? Karena nanti kita akan ke sumbu koordinat. Kita hanya mempunyai sumbu X dan sumbu Y, sehingga Fx-nya itu kita gantikan sebagai Y-nya. Nah, catatannya, dalam berbagai aplikasi sains, fungsi eksponensial berada dalam bentuk Y sama dengan N kali A pangkat X. Dengan N dan A, ini nanti dia berupa konstanta. Nah, jadi ini boleh N, terkadang ada yang pakai K. Nah, A juga sama, nanti ganti angka. X-nya ini yang variabel. Contoh, yang pertama, persamaan Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 3 pangkat X menyatakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 2 dan 3. Nah, contoh yang kedua nanti, persamaan Y sama dengan setengah pangkat X. Ini juga sama eksponensial, bilangan pokok setengah. Contoh yang ketiga, persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dan X pangkat 3. Nah, ini dia bukan fungsi eksponensial kalau ini. Ini dia persamaan X pangkat 2, ini persamaan kuadrat. Kalau X pangkat 3, ini dia persamaan pangkat 3 atau kubik atau pangkat tinggi yang disebut dengan polinomial. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Untuk membantu menganalisis, kita dalam melukis grafik fungsi eksponensial, kita tujuannya mau menggambar grafik fungsi eksponensial. Jadi, mula-mula tabel fungsi eksponensial harus dibuat dengan persamaan tadi. Contoh yang pertama tadi, Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, dari nilai X dan Y diperoleh titik-titik X, Y. Ini yang dikatakan sebagai sumbu koordinat atau titik koordinat titik X, Y. Sering disebut X itu absis, Y-nya ordinat. Yang dilukiskan dalam diagram kartesius berupa titik bulatan penuh yang jika dihubungkan akan terjadi gambar atau kurva Y sama dengan 2 pangkat X seperti pada gambar di samping. Nah, artinya apa? Untuk menggambar X-nya kita tentukan dulu. X-nya itu bebas. Nah, di sini Bu In pilih dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kalian boleh lebih dari min 4, 3, min 4, min 5 atau berapapun, hanya nanti terlalu besar gambarnya sehingga titik-titiknya terlalu kecil sekali. Saya cukup ambil 3 saja di kiri 0 dan 3 di kanan 0. Nah, tadi dia 2 pangkat X sehingga X-nya saya ganti 0. 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? 1. Bilangan pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1, 2. Nah, X-nya saya ganti 2. 2 pangkat 2, 4. X saya ganti 3, 2 pangkat 3, 8. X saya ganti min 1, 2 pangkat min 1, 1 per 2. X saya ganti min 2, 2 pangkat min 2, 1 per 2 pangkat 2 menjadi 1 per 4. X saya ganti min 3, 2 pangkat min 3, 1 per 2 pangkat 3, 1 per 8. Nah, titik ini X, Y koordinat 0,1. Saya buat 0,1. Nah, di sini. Kemudian 1,2. Saya buat bulatan 1, X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 4. Dan seterusnya. X3 tarik, Y-nya
Nah, ini akan lebih jelas lagi kalau kalian nanti menggambarnya pakai buku kotak-kotak itu ya. Waktu SMP pernah kan? Nah, pakai buku berpeta itu, bukan kotak-kotak yang TK itu loh ya, bukan kotak yang milimeter blok, kotak yang waktu SMP kalian pernah. Nah, itu kalian pakai itu. Sehingga nanti kita hubungkan min 3, 1/8. 1/8 itu kecil sekali. Nah, hampir nempel, tapi dia tidak nempel. Kemudian 1/4 lagi naik. Nah, kita hubungkan. Titik-titik yang ada ini kita hubungkan. Nah, dari sini sehingga gambar ini berdasarkan gambar tersebut kita peroleh sebagai berikut. Nah, domain dari Y sama dengan 2 pangkat X itu semua bilangan real X-nya tadi. Boleh dia, kita lihat di sini semua X-nya itu dia di sini. Nah, domainnya dia semua bilangan real. Nah, ini X-nya, ketemu X-nya min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Sedangkan grafik ini memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y ini disebut dengan intercept Y pada satu titik. Nah, grafik ini motong sumbu Y di mana? Ini loh. Nah, di angka 1 Y-nya sehingga titiknya 0,1. Grafik ini tidak pernah memotong sumbu X. Dia tidak pernah, dia hanya mendekati. Karena tadi min 3 dengan 1/8. Coba kalau nanti kalian ganti min 4 atau berapa. Dia tidak pernah memotong sumbu X. Nah, sehingga dia tidak pernah memotong sumbu X. Nah, karena tidak pernah memotong ini nantilah, sehingga berikutnya X itu lebih besar 0. Sehingga fungsi selalu naik. Yaitu kurva dalam keadaan monoton naik. Sehingga 2 pangkat X tadi dikatakan sebagai fungsi monoton naik. Kenapa? Dia cenderung naik. Nah, grafik kurva mempunyai asimtot datar yaitu Y sama dengan 0 atau sumbu X. Apa itu asimtot datar tadi? Asimtot datar tadi kita melihat tadi ada keterangan grafik tidak pernah memotong sumbu X. Jadi kalau dia tidak pernah memotong sumbu X itu sehingga dia dikatakan sebagai asimtotnya. Asimtot datar yaitu garis Y sama dengan 0 atau sumbu X. Bagaimana? Semakin banyak yang kalian ketahui ya. Oke, yuk kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita akan mencoba contoh, ada 2 contoh soal ya. Lukislah sketsa grafik setiap kurva di bawah. Gx sama dengan 2 pangkat X. Tadi sudah loh ya, tapi tadi Fx. Tapi kita akan coba enggak apa-apa. Jadi X-nya anggota bilangan real. Saya ngambilnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kalian bebas mau mulai dari min 4 juga boleh, sampai 4 juga boleh, mulai dari min 2 juga boleh. Hanya kalau kita mulai dari min 2 nanti grafiknya akan kelihatan kecil sekali, terpotong. Sehingga ini ambilnya dari min 3 ya. Nah, sama tadi saya ganti Fx, saya ganti Gx. Fx, Gx itu sama saja dengan Y. Dari sini 2 pangkat min 3. Ketemu tadi ya sudah. 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 1. 2 pangkat 0. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. Titik itu X, Y. Tadi sudah sebelumnya. Sehingga gambarnya ini. Ya. Ini, nah gambar ini kalau tadi Fx sekarang hanya saya ganti Gx. Oh sama, Y sama dengan 2 pangkat X. Nah yang berbeda itu yang contoh B. B-nya itu Fx sama dengan setengah pangkat X. Kita ingat dulu waktu SMP itu ada rumus 1/A pangkat min N itu menjadi 1/A pangkat min N menjadi apa tadi? A/1 pangkat N. Atau boleh A/B pangkat min N menjadi B/A pangkat N. Waduh, Bu lupa. Nah, coba nanti dicari ya buku SMP-nya ya. Kan kalian di rumah. Nah, dicari buku SMP, nanti kita pakai. Yuk, kita lihat bagaimana yang contoh B ini. Kita lihat slide berikutnya.
Nah, kita akan masuk ke contoh yang B ya. Contoh yang A tadi sudah bisa tadi sebelumnya. Kita masuk contoh yang B. Fx sama dengan setengah pangkat X. Nah, kita lihat di sini. Fx setengah pangkat X. Jadi kita ingat materi SMP dulu ya. A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkat negatif dibawa ke pangkat positif. Sehingga dari situ kita akan ketemu A per B pangkat min N itu sama dengan B per A pangkat N. Nah, X-nya tadi sudah kita ganti. X-nya dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau X saya ganti min 3, sehingga ini akan menjadi setengah pangkat min 3. Setengah pangkat min 3 itu bukan menjadi min 1/8, tidak. Kita ingat 1 per 2 pangkat min 3 itu sama saja dengan 2 per 1 pangkat 3 menjadi 8. Nah, saya masukkan ke sini. Bagaimana kalau ini saya ganti min 2? Setengah pangkat min 2 sama dengan 2 per 1 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, setengah pangkat min 1, kalau X-nya saya ganti min 1 sama nantinya. Setengah pangkat min 1 sama dengan 2 per 1 pangkat 1. Berapa? 2. Oke. Nah, setengah pangkat 0. Wah, lupa ini. Bilangan kalau dipangkatkan 0 itu dia 1. Kecuali 0 pangkat 0 tidak ada. Jadi setengah pangkat 0 itu 1. Berikutnya X saya ganti 1. Setengah pangkat 1. Setengah 1 per 2 atau setengah pangkat 2. Berapa? Ya, 1/4. Terus yang terakhir, kalau X-nya saya ganti 3, setengah pangkat 3. Satunya saya pangkatkan 3, 2-nya saya pangkatkan 3, 1 per 8. Nah, kalian membuatnya nanti di buku kotak-kotak ya, buku kotak-kotak nanti supaya skalanya jauh lebih teliti. Nah, kita perhatikan titik itu tadi koordinat itu X, Y. Nah, X, Y, titik X-nya berapa, Y-nya berapa. Pertama min 3,8. Sehingga min 3 dengan 8 ketemu titiknya. Min 2 dengan 4 titiknya di sini. Nah, min 1 dengan 2. Nah, titiknya. 0 dengan 1 ketemu di sini. 1,setengah. Nah, ini di bawahnya 1, ini setengah. 1,setengah. 2,1/4. 3,1/8. Kalau kalian tambah lagi 4, nanti dia semakin kecil lagi, 1/16. Nah, sehingga cukup sampai angka 3 saja. Nah, titik-titik ini kita hubungkan. Nah, ini sudah punya gambar dulu. Jadi tinggal dihubungkan pelan-pelan kalau menggambar, jangan sampai patah. Nah, itulah grafik Fx sama dengan setengah pangkat Bagaimana? Bisa ya? Nah, pasti kalian bisa mencoba. Jangan takut salah. Pakai pensil dulu supaya bisa dihapus. Nanti Bu In akan kasih latihannya. Jangan khawatir. Nanti ada latihannya. Perhatikan langkah-langkahnya tadi. Dengan mengingat materi-materi SMP. Soal-soal yang ada di SMP dipakai lagi. Oke ya. Oke, contoh yang B ya. B tadi Fx sama dengan 1/2 pangkat X atau setengah pangkat X. X-nya saya ganti min 3. 1/2 pangkat min 3 sama saja dengan 2/1 pangkat 3 1/8.
1/2 pangkat min 2 sama dengan 2/1 pangkat 2. 1/2 pangkat min 1 sama dengan 2/1 pangkat 1 sama dengan 2. 1/2 pangkat 0, 1. 1/2 pangkat 1, 1/2 setengah. 1/2 pangkat 2, 1/4. 1/2 pangkat 3, 1/8. Nah, berdasarkan tabel ini, titik-titik ini kita hubungkan. Nah, min 3,8, min 2,4, min 1,2, 0,1, 1,setengah, 2,1/4, 3,1/8. Titiknya saya hubungkan. Inilah grafiknya. Bisa toh? Makanya pakai kertas berpetak supaya gambarnya rapi, skalanya yang betul. Oke ya, kita lanjut dari. Nah, sekarang materi yang terakhir pertemuan kita kali ini materi pengayaan. Nah, jadi sebenarnya ini nanti hanya sebagai dasar saja. Jadi kalian perhatikan bagaimana cara melukis grafik fungsi eksponensial dengan persamaan Y sama dengan E pangkat X dulu. Apa itu E? Baru dengar ya? Oh, sudah pernah di SMP, oke. Nah, E itu sebenarnya dia bilangan Euler. Merupakan bilangan irasional yang terletak di antara 2 dan 3. Jadi bilangan irasional di antara 2 dan 3. Nah, sebagai pendekatannya nilai E ini ditentukan oleh 2,7. Sebenarnya dia bisa 2,7 sekian. Makanya pakai tanda seperti ini. Tanda ekuivalen, pendekatan. Nah, nilai E dapat didekati oleh bentuk eksponen di bawah ini. E itu bisa digambarkan sebagai 1 ditambah 1/X pangkat X. Agak rumit ini, jadi ini hanya ingin kenalkan saja. Dengan X bernilai besar sekali seperti terlihat pada tabel. 1 ditambah 1/X pangkat X menuju nilai E jika X-nya semakin besar. Nah, hal ini nanti berkaitan dengan konsep limit. Konsep limit itu konsep yang nanti kalian pelajari di kelas 11. Kalian ini masih kelas 10 awal lagi ya. Jadi hanya pengenalan. Nah, E ini dengan limit bisa kita pakai limit X mendekati tak hingga 1 ditambah 1/X pangkat X. Maksudnya apa? Ini dia mendekati X-nya yang semakin besar. Nah, sehingga kalau X-nya saya ganti 10, nanti kalian bisa tekan kalkulator. 2,5937424 dan seterusnya. Nah, ini hanya pengenalan, nanti kalian bisa tekan kalkulator masing-masing ya, di rumah dipelajari. Yuk, kita lanjut berikutnya. Nah, kalau di slide sebelumnya tadi tabelnya, nah sekarang grafiknya. Tadi tabelnya sudah ada, ini grafiknya. Nilai E secara grafik dilukiskan sebagai pendekatan dari bentuk Y sama dengan 1 ditambah 1/X pangkat X dengan X lebih besar. Titik-titik yang ada di slide tadi kita hubungkan. Titiknya berapa tadi sebelumnya? Nah, kita kaitkan, ketemu. Ini grafik ini dia tidak memotong ya, tidak mendekati tadi. Jadi tidak mendekati, tidak sampai ke angka 3, dia hanya berkisar di sini. Sehingga kita bisa melihat di sini, grafiknya kita hubungkan, dia selalu mendekati yang sama. Nilai Y sama dengan E tadi, yang disebut dengan asimtot. Asimtot itu suatu garis yang selalu didekati oleh grafik. Nah, tadi sebelumnya sudah. Sehingga garis Y sama dengan E ini merupakan sebuah asimtot dari grafik 1 ditambah 1/X pangkat X lebih besar 0. Nah, ini semua ada di sini ya. Di slide ini bisa kalian baca ya, dipelajari nanti.
Sehingga bilangan E itu digunakan di bidang perbankan. Konstanta E disebut sebagai konstanta Hanker. Jadi dia hanya ada di kalkulus. Di dalam kalkulus itu bilangan E ini sering menunjukkan suatu cara untuk menentukan gradien atau kemiringan garis. Yuk kita akan melihat di slide berikutnya. Memang gambarnya agak berbeda dengan yang tadi ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain tadi. Gambar-gambar. Kalau dia 2 pangkat X. Terus ini dia 3 pangkat X. Nah, berkaitan dengan E tadi, kita lihat di sini gradien garis singgung. Nah, ini gradien garis singgung, ini garisnya kemiringannya. Jadi kemiringannya 0,7, ini 1,1. Nah, waktu SMP sudah pernah dulu, nanti dilihat lagi. Jadi ini 2 pangkat X, 3 pangkat X, caranya nanti tinggal X-nya diganti ya. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Ini dikaitkan dengan kurva Y sama dengan E pangkat X tadi. Dia semua kalian perhatikan, dia memotong melalui dari 0,1. Ini 0,1, ini juga 0,1. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bab berikutnya, di materi berikutnya. Nah, gambar-gambarnya ini ada, kalian perhatikan soal titik potong. Domainnya itu daerah asalnya, dia min tak hingga sampai tak hingga, boleh X-nya boleh min berapa, min 4, min 5. Nah, yang X positif sampai dan seterusnya. Nah, ringnya 0 sampai tak hingga, dia di atas sumbu X. Nah, sampai tak terdefinisi ini. Nah, interceptnya Y sama dengan 1, ini tadi, Y sama dengan 1 tadi. Y sama dengan 1, asimptotnya sumbu X. Nah, ini ya gambarnya tadi ya. Jadi ada macam-macam gambarnya. Kita coba lagi. Yuk. Nah, contoh berikutnya. Ini nanti semua sekitar grafik-grafik ya. Contoh-contohnya dia hanya grafik. Ini contohnya lengkap tadi. E pangkat X min 1. Y sama dengan min E pangkat X min 1. Min E pangkat X min 1 ditambah 1. Nah, bentuk-bentuknya ini dia sebenarnya itu hampir sama. Hanya tinggal dia nanti digeser ke kanan atau ke kiri atau bagaimana. Nah, yang A, Y sama dengan E pangkat X min 1. Kita mulai dengan menggambar grafik Y sama dengan E pangkat X yang tadi sudah kita gambar tadi. Nah, geser grafik tersebut satu satuan ke kanan sehingga diperoleh E pangkat X min 1. Nah, sebagai gambar di sini. Kalau E pangkat X min 1, grafiknya digeser satu satuan ke kanan. Kalau dia E pangkat X plus 1 digeser satu satuan ke kiri. Nah, kalian coba cermati nanti. Nah, kalau min E, ya grafik E pangkat X min 1 ini nanti kamu kalikan min 1, tinggal dibalik. Nah, sumbu X-nya tetap sebagai asimptot, itu sumbu X-nya ya. Jadi karena dia tidak pernah memotong sumbu E. Kalian perhatikan nanti, ingat E tadi dia bilangan Euler. E pangkat min 1 ya 1 per E. 1 per E menjadi mendekati 0,37. Angka memang kecil-kecil tadi. Ya. Ayo kita lanjut ke berikutnya. Paham ya? Atau nanti bisa dicermati lagi pelan-pelan. Nah, yang B. Nah, yang B juga sama. Jadi ini memang kalau kalian tidak praktek langsung, kalian akan kesulitan. Jadi kalian siapkan buku petanya, buku kotak-kotak, kemudian pensil dan penggaris. Kalau tadi Y sama dengan E pangkat X min 1, sekarang Y sama dengan min E pangkat X min 1, tinggal dikalikan min 1, dibalik. Nah, jadi kalau tadi menghadap ke atas begini, sekarang tinggal turun karena dikalikan min 1. Nah, diperoleh grafiknya ini seperti gambar ini ya. Beda toh, nanti gambarnya bisa dibandingkan. Ayo berikutnya. Nah, sekarang yang C, contoh yang terakhir pertemuan ini. Nah, yang C ini
Kita perhatikan, lakukan pergeseran grafik Y sama dengan min E pangkat X min 1 ke atas sejauh 1 satuan, karena tadi dia ditambah 1. Nah, diperoleh grafik ini tinggal digeser dari 0 dibawa ke berapa? Tambah 1 ke atas. Dari 0 ke 1. Terus ini kita lihat, cermati satu-satu ya nanti ya. Kita lihat pelan-pelan, tidak apa-apa. Nanti kalau menjumpai kesulitan, kalian bisa tanya ke Bu In, bisa WA ataupun telepon ataupun pakai Telegram supaya HP kalian tidak berat ya nantinya. Jadi contoh-contoh sudah ada, ini kalian perhatikan, geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Namun kalian harus praktek lebih dulu. Bagaimana? Saya bisa dipahami. Nah, ini semua nanti kita akan coba lihat lagi. Nantinya akan Bu In beri tugas, soal-soal dicoba. Kalau tidak praktek kita tidak bisa. Nah, inilah dia slide tadi yang terakhir contohnya. Paham? Kalau tidak bisa, praktek dulu, dicoba dulu, telepon Bu In tanya ya. Oke. Nah, semua sudah kita pelajari bersama. Dari awal tadi kita membahas fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen tadi rata-rata apa? Kita menggambar grafiknya. Jadi langkah per langkah harus diperhatikan dengan teliti. Kita sudah menggambar sehingga cukup untuk pertemuan kita kali ini ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang fungsi eksponensial di sini, Bu In akan memberikan beberapa latihan. Nah, latihannya itu nanti kalian kerjakan di buku peta. Jadi buku kotak-kotak itu ya, kotak-kotak yang kecil, jangan kotak-kotak yang besar. Nah, itu nanti kita akan menggambar grafik. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kalau nanti kalian mengalami kesulitan, bisa menghubungi Bu In, bisa telepon ataupun WA ataupun lewat Telegram. Nah, kalau begitu jangan lupa tetap di rumah. Kalian belajar dari rumah, Bu In menjelaskan dari sekolah. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, selalu tetap diam di rumah. Oke, sampai jumpa di pertemuan depan dengan materi persamaan eksponen. Kita akan mulai menghitung seperti materi waktu SMP, hanya kita tambah sedikit materinya di minggu depan. Jangan lupa ya. Oke, sampai ketemu minggu depan.